Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang teman-teman di mata kuliah kita akuntansi keuangan lanjutan atau advance accounting ya, di mana kita sekarang sudah masuk ke dalam pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi sempat sudah kita bahas bahwa di pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan konsolidasi ya, dan di chapter ketiga, materi ketiga ini kita masih pengenalan ya, dan judulnya adalah seperti yang bisa teman-teman lihat, yakni An Introduction to Consolidated Financial Statements. Nah, adapun capaian pembelajaran dari chapter yang ketiga, yakni adalah di mana nanti mahasiswa mampu untuk mencatat kombinasi bisnis yang dilakukan melalui akuisisi saham dan menyusun neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi dan setelah akuisisi. Oke, sebenarnya untuk chapter ketiga ini akan kita bahas dalam dua pertemuan, di mana untuk hari ini, pertemuan kita akan membahas dari poin nomor 1 sampai nomor 4 ya, dari laporan konsolidasi, kemudian apa itu perusahaan anak atau subsidiaries, kemudian neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi, eh, kemudian neraca konsolidasi setelah akuisisi seperti apa, contoh soalnya. Dan di pertemuan kita yang minggu depan, insya Allah akan kita bahas sisanya dari nomor 5 sampai nomor 7 mengenai selisih pada identifiable net asset dan goodwill, kemudian ada contoh mengenai laporan laba rugi konsolidasi, dan yang terakhir adalah mengenai push down accounting. Baik, yang pertama akan kita bahas mengenai laporan konsolidasi. Ya, ini sebenarnya adalah materi yang sudah dibahas ya di pertemuan kita yang pertama dan kedua mengenai apa itu kombinasi bisnis atau business acquisition ya. Sebetulnya untuk uh, konsolidasi itu juga kan salah satu contoh atau tipe dari kombinasi bisnis ya, di mana kombinasi bisnis adalah ketika ada suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain ya. Oke, kombinasi bisnis melalui akuisisi saham. Pertama adalah akuisisi kepentingan pengendali dalam pemilihan saham. Yang kedua, saham yang dibeli itu lebih dari 50%. Ketika sudah lebih dari 50%, berarti sudah otomatis perusahaan yang membeli itu memiliki kontrol atau pengendalian. Ya, memiliki kontrol melalui kepemilikan secara tidak langsung. Kombinasi bisnis terjadi pada akuisisi pada anak perusahaan yang merupakan investasi tambahan. Jadi sebenarnya ada beberapa macam cara perusahaan melakukan investasi. Mungkin bisa dia membeli kendaraan, kemudian kendaraannya disewakan, bisa beli gedung, gedungnya disewakan, atau bisa juga beli saham perusahaan lain, ya. Dan lebih dari 50% saham yang dibeli dan perusahaan yang dibeli itu akan menjadi anak perusahaan. Ya, dan itu adalah salah satu contoh dari investasi tambahan. Setelah dilakukan konsolidasi, investasi induk ke anak akan dihapus. Oke, pada saat proses konsolidasi, masing-masing entitas, baik induk maupun anak, mereka saling membuat laporan keuangan mereka sendiri-sendiri. Kemudian di akhir periode, yakni di tanggal 31 Desember 31 Desember, mereka harus menggabungkan laporan keuangannya. Laporan keuangan menjadi satu, laporan keuangan induk dan laporan keuangan anak menjadi satu, dan ada beberapa akun yang hilang. Salah satunya adalah akun investasi dari induk ke anak. Oke. Oke, laporan konsolidasi yang dibuat oleh induk per 31 Desember itu akan menguntungkan pemilik dan perusahaan induk ya, sudah pasti. Yang kedua, tidak ditujukan untuk pemilik yang tidak mengendalikan kepentingan perusahaan anak ya. Jadi lagi-lagi yang dibeli adalah sahamnya minimal 50% dan perusahaan induk atau perusahaan yang membeli itu punya pengendalian, kontrol. Kemudian perusahaan anak tetap beroperasi dan ada beberapa saldo akun ya yang harus nol atau hilang pada saat laporan konsolidasi.
Yang pertama adalah hutang dan piutang antara induk dan anak, ya, itu harus dihapus, tidak boleh ada yang namanya utang dan piutang antara induk dan anak. Kemudian yang kedua adalah investasi pada anak, ya, yang akan dicatat oleh induk. Dan yang ketiga adalah equity anak yang dicatat oleh anak. Oke, sekarang kita lebih lanjut membahas mengenai siapa itu perusahaan anak atau subsidiaries. Jadi perusahaan anak adalah suatu perusahaan menjadi perusahaan anak ketika perusahaan lain mengakuisisi kepentingan pengendali dalam saham yang beredar. Yang dibeli sahamnya minimal 50%, ya, atau di atas 50%, dan bisa membeli 100% saham. Jadi ketika 100% saham anak itu dibeli, ya, subsidiari atau perusahaan anak itu tetap beroperasi dan sebagai entitas atau badan hukum yang terpisah. Kemudian lebih lanjut, perusahaan anak adalah badan hukum yang terpisah dan menyiapkan laporan keuangan mereka tersendiri. Oke, adapun perusahaan yang dikecualikan dari konsolidasi, yang pertama ketika pemilik mayoritas itu tidak memiliki kontrol, ya. Yang kedua, bentuknya adalah usaha bersama atau joint venture. Yang ketiga adalah akuisisi aset yang bukan merupakan bisnis. Yang keempat, kombinasi antar entitas di bawah pengendalian bersama. Dan yang terakhir adalah kombinasi entitas nirlaba atau akuisisi perusahaan nirlaba oleh entitas nirlaba. Oke, teman-teman, ada yang bisa mungkin memberikan contoh siapa itu perusahaan atau entitas nirlaba? Oke, yang lain? Oke, ya, jadi contoh dari perusahaan atau entitas nirlaba berarti dia fokusnya tidak menghasilkan laba, ya. Seperti rumah sakit, kemudian ada yayasan, kemudian ada koperasi, ya, dan lain-lain, ya. Nah, itu tidak boleh nanti mereka itu dikecualikan ke dalam konsolidasi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal, ya, di mana nanti akan ada 2 contoh soal mengenai laporan keuangan konsolidasi. Oke, sekarang teman-teman bisa baca ya untuk contoh soal yang pertama. Oke, contoh soalnya adalah mengenai Pop Corporation dan judulnya perusahaan induk mengakuisisi 100% perusahaan anak. Oke, Pop Corporation acquires 100% of Sun Corporation at its book value and fair value of $80,000 in an acquisition on January 1st, 2016. Oke, jadi Pop Corporation dia selaku parent atau induk, dia akan mengakuisisi 100% saham dari Sun Corporation dengan investment cost sebesar $80.000 di tanggal 1 Januari 2016. Nah, teman-teman bisa lihat ada tabel, di mana tabel ini adalah balance sheet yang terdiri dari aset, liability, dan juga ada equity dari perusahaan Pop dan juga Sun. Dan yang terakhir adalah saldo dari Pop dan Sun, ya, consolidated. Nah, kalau kita lihat di kolom terakhir, kolom consolidated itu sepertinya hanya menjumlahkan, ya. Berapa sih aset, liability dan juga equity yang ada di Pop dan Sun, kemudian di kolom consolidated itu hanya dijumlahkan. Contoh misalnya cash, ya, di Pop itu 40, kemudian di Sun itu 20. Jadi saldo di consolidated itu ada 60. Begitu pula dengan other current asset, fund asset, account payable, dan lain-lain, ya. Sepertinya memang hanya dijumlahkan. Namun sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam kolom consolidated itu ada satu kolom di sini, yakni adalah jurnal eliminasi dan adjustment. Di mana untuk jurnal eliminasi dan adjustment nanti akan kita bahas di chapter keempat, ya. Dan di jurnal eliminasi dan adjustment itu akan kita bahas beberapa akun yang memang harus
buat jurnalnya sebelum masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Contoh seperti di sini ada akun investment in Son, kemudian ada capital stock dan juga returning yang memang bagian dari equity. Contoh misalnya investment in Son, ya. Di POP 80, di Son dia tidak ada, tiba-tiba menjadi 0. Nah, kemana tiba-tiba menjadi 0? Nah, ada jurnal eliminasi dan adjustment yang ada di sini. Begitu pula dengan yang ada di sini, ya, equity. Di sini pun harus membuat jurnal eliminasi dan adjustment. Akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jika POP acquires all of stocks over 100% thousand, there will be $20,000 excess of investment cost over book value acquired. Jadi untuk membuat jurnal eliminasi dan adjustment ya, nah, ini salah satu dari contoh jurnal eliminasi dan adjustment yang dibuat ya, di mana tadi POP itu mengakuisisi Son 100% saham. Ya, kita harus membuat atau menghitung dulu selisih goodwill ya. Pertama yang kita hitung adalah implied value. Implied value adalah ketika investment cost 100%. Karena saham yang dibeli itu 100%, berarti investment cost sama dengan implied value, ya. Kemudian ternyata tadi di contoh soal slide sebelumnya, book value dan asetnya 80.000. Jadi kita bisa kurangkan selisihnya menjadi goodwill senilai 20.000. Dan kita buat jurnal eliminasi dan adjustment ya, di mana kita catat ya, di sini equity kita catat dulu di bagian debit ya, equity Son. Kemudian di kreditnya kita catat investment in Son yang tadi 100.000. Selisihnya menjadi goodwill. Silakan jika ada pertanyaan teman-teman terkait dengan contoh soal yang pertama. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebenarnya untuk contoh soal yang pertama dan yang kedua itu sama, hanya saja bedanya kalau contoh soal yang kedua itu yang saham yang dibeli itu hanya 90%. Ya, 90% dengan nilai investment cost 90.000. Nah, sama, jadi nanti kita hitung mencari implied value dengan cara investment cost 90.000 dibagi dengan 90%. Oke, walaupun sebenarnya ujung-ujungnya sama ya, goodwill-nya adalah sebesar 20.000. Ya. Bedanya apa? Bedanya yakni ada di kredit. Kalau tadi di kredit hanya 100.000, semuanya dimasukkan ke dalam investment in Son. Tapi kalau yang dicontoh yang kedua, yang dimasukkan ke dalam investment Son hanya 90.000. Selisihnya menjadi non-controlling interest atau saham yang tidak bisa dikendalikan ya oleh si POP. Baik, selanjutnya nanti akan ada latihan soal, teman-teman bisa kerjakan di rumah, di kosan. Ya, ada latihan soal E35, E38, dan juga P32 ya, mohon untuk dikerjakan dan nanti jawabannya silakan di-upload di LMS ya. Saya sudah siapkan di LMS, nanti mohon untuk dimasukkan ke sana ya, di-upload. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada teman-teman. Oke, jika tidak ada, saya tutup untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.